Halo anak-anak, saya Esra. Saya ini seorang imam, juga seorang ahli kitab atau seorang penulis. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian. Itulah mengapa saya memegang gulungan kitab ini. Tahukah kalian apa artinya penulis? Penulis itu yang menuliskan sesuatu. Sejenis sekretaris yang mencatat segala yang terjadi. Tahukah kalian? Sebagai penulis atau ahli kitab, kami punya rahasia. Kami mengerjakan tugas kami dengan sempurna. Bahkan tidak melewatkan satu tanda baca terkecil pun. Misalnya tanda titik atau koma. Ya, inilah yang kami maksud. Ada pernyataan di antara para rabi atau guru-guru bahwa bila ada orang yang berupaya merubah hukum Allah, bahkan pada bagian terkecilnya sekalipun, yakni satu titik atau iotanya pun, maka lenyaplah bumi ini. Ya, ketika seorang penulis hendak menyalin kitab-kitab dalam Alkitab, maka ia harus menyalinnya dengan akurat, termasuk setiap detail terkecilnya. Demikian juga nubuat dalam Alkitab. Tiap nubuat yang Tuhan sudah nyatakan akan benar-benar digenapi. Nabi Yeremia telah menubuatkan bahwa Yehuda akan ditawan ke Babel selama 70 tahun. Dan tepat sekali, Raja Kores menggenapi nubuat ini pada tahun 536 sebelum Masehi. 70 tahun itu dimulai pada tahun 605 sebelum Masehi ketika Daniel dibawa ke penawanan ke Babel. Sampai pada diterbitkannya dekret Raja Kores pada tahun 536 sebelum Masehi itu. Dan saya ini termasuk pada orang-orang yang pertama kali kembali ke Yerusalem bersama sekelompok orang Yahudi. Segera setelah kami tiba, kami merayakan Hari Raya Pondok Daun. Oh iya, sebelum kita lanjutkan lagi kisah ini, mari mengenal arti nama saya yang memiliki arti yang ditolong Allah. Dan demikianlah yang terjadi dengan kami oleh pertolongan Allah. Kami membawa pulang ke Yerusalem seluruh perkakas Ka'bah yang Nebukadnezar bawa ke Babel. Dan dengan pertolongan Allah juga, kami mulai membangun kembali Ka'bah Yerusalem ini. Kami merasakan sukacita yang besar untuk dapat berbakti kepada Tuhan lagi di Yerusalem. Ya, kami memulai dari awal segala pemulihan bagi pelayanan-pelayanan di Ka'bah ini, meski kami belum kembali memiliki Ka'bahnya. Ketika kami mulai membangun kembali Ka'bah, seluruh umat sangat bersukacita. Kami bekerja bersama dalam persatuan. Sambil membangun, kami memuji Tuhan. Tetapi sesuatu kemudian terjadi. Orang-orang Samaria datang dan menyulitkan kami. Mereka terus saja datang untuk mendatangkan masalah bagi kami dan berusaha untuk menghentikan pekerjaan pembangunan yang kami lakukan. Sebenarnya, orang Samaria ini adalah para sepupu kami. Ya, mereka itu adalah 10 suku Israel dahulu yang kawin campur dengan bangsa Asyur dan bangsa-bangsa kafir lainnya. Jadi, orang-orang Samaria ini berupaya melemahkan semangat kami. Mereka seringkali menyatakan keraguan mereka akan penyertaan Allah pada kami dan tentang tepatnya waktu bagi kami untuk benar-benar membangun kembali rumah Allah ini. Sayangnya, banyak dari antara kami yang mengabaikan pekerjaan yang ditugaskan Allah kepada kami untuk membangun rumahnya itu dan malahan membangun rumah-rumah mereka sendiri. Selama 18 tahun pekerjaan terhenti. Tuhan menyaksikan apa yang sedang terjadi dan mengutus pekabaran kasih dan amaran melalui nabinya, yakni Hagai dan Sakaria. Hagai menyatakan, bagaimana bisa kalian membangun rumah-rumah kalian sendiri dan mengabaikan pekerjaan pembangunan kembali ke Ka'bah Tuhan? Ia juga menyatakan bahwa Tuhan menyertai mereka dan mereka tidak perlu takut. Kata-kata ini memberi semangat kepada umat itu untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan itu. Dan akhirnya Ka'bah pun selesai dibangun pada tahun 515 sebelum Masehi. Kalian lihat anak-anak, kalau Tuhan sudah menugaskan kita, maka jangan sampai kita lalaikan ya. Kita harus selalu tuntas dalam pekerjaan yang telah kita mulai dan menyelesaikan segala perintah Tuhan dengan pertolongannya.
Si iblis tentunya akan selalu mengganggu kita, tetapi jangan kita lupa, Tuhan selalu menyertai kita. Dengarkan anak-anak, saya ingin menyatakan hal yang sangat penting. Kerajaan Media Parsi, yang dilambangkan sebagai kerajaan perak dalam mimpi Nebukadnezar, mengeluarkan 3 dekret untuk pembangunan kembali Yerusalem. Dekret yang pertama diterbitkan pada tahun 537 sebelum Masehi oleh Raja Kores yang telah dipilih Tuhan bahkan sebelum ia lahir. Yang kedua, dikeluarkan oleh Raja Darius pada tahun 519 sebelum Masehi. Ia juga memerintahkan agar barang siapa yang menghalangi pembangunan Ka'bah harus dihukum. Kemudian, dekret yang ketiga diberikan oleh Raja Artasastra atau Ahasiveros pada tahun 457 sebelum Masehi. Apakah kalian mengenal Nehemia? Ia juga seorang pemimpin yang pemberani. Raja Ahasiveros memberikan seluruh pembiayaan yang diperlukan kepada Nehemia untuk penentasan pembangunan kembali Yerusalem. Dengan pertolongan Tuhan, ia membangun kembali tembok Yerusalem hanya dalam 50 hari dan memperbaiki segala sesuatunya. Terpujilah Tuhan. Tuhan benar-benar mengendalikan segala sesuatunya. Babel menghancurkan Yerusalem dan menghukum umat itu atas dosa-dosa mereka. Dan kemudian Media Persia membantu secara finansial untuk pekerjaan pembangunan dan pemulihan kembali umat Tuhan yang setia. Oh iya anak-anak, apakah kalian ingat tentang Ratu Esther? Dia menikah dengan Raja Ahasiveros atau yang juga disebut Raja Xerxes I. Dan selama pemerintahannya lah panggilan untuk meninggalkan Babel itu sepenuhnya digenapi. Tuhan mengizinkan Haman membuat dekret maut melawan bangsa Yahudi supaya mereka dibangunkan dan mau kembali ke Yerusalem. Kalau tidak demikian, bangsa Yahudi tidak mau kembali pulang. Anak-anak, di zaman akhir ini, umat Tuhan juga memiliki kesulitan untuk meninggalkan dosa yang dilambangkan oleh kota-kota besar. Kemudian Tuhan akan mengizinkan penganiayaan datang dan membangunkan segenap umat untuk melupakan dunia ini dan bersiap sedia untuk bertemu Yesus. Mari ingat selalu bahwa tidak satu titik atau iota pun dari hukum Allah yang dapat diubah. Kalau sampai berubah, maka berakhirlah segalanya. Ada banyak orang yang perlu mengetahui rahasia ini dan menyelesaikan pembangunan Ka'bah Roh Kudus. Tahukah kalian apa itu Bait Roh Kudus? Ya benar, itu adalah tabiatmu, dirimu sendiri. Ka'bah atau bait ini harus selesai dibangun sebelum tiba kedatangan Yesus. Membangun Ka'bah juga berarti memberitakan kabar baik bahwa Yesus datang kembali. Terus membangunlah sahabat-sahabatku dan jangan mau diganggu atau dialihkan oleh hal apapun. Sampai jumpa sahabat-sahabat kecil.